Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedang apa nih Ustaz? Masya Allah, ini lagi menikmatin tadinya secangkir atau segelas madu. Ini Ya. madu jenis apa Ustaz? Nah, ini kalau kita lihat dari warna, ya ini jamaah juga mungkin tahu nih sebenarnya, tapi pura-pura nggak tahu. Nah, ini adalah madu pahit. Ya, madu pahit, ya, tapi madu pahit bukannya membuat ya raut wajah kita jadi tidak nyaman. Nah, ini madu pahit asli. Ya, insya Allah madu pahit asli, ya. Jadi kita bisa lihat, ya, jamaah itu yang pertama dari warnanya, ya, bahwa warna madu pahit yang asli itu yang benar itu bukan hitam pekat. Oh, begitu ya Ustaz. Jadi, karena kebanyakan yang kita tahu madu pahit itu adalah madu hitam pahit Ustaz. Iya, jadi Warnanya bukan hitam. madu hitam pahit, tetap warnanya dia coklat tapi lebih gelap. Oh, Ya, iya. jadi tidak hitam, ya, sebagaimana seperti madu dimasak, ya, jadi seperti madu gosong kasarnya. Nah, jadi ini, jadi dari tekstur warna, ya, bisa kita lihat. Nah, warna kalau kita angkat, nah ini seperti ini. Jadi tetap warnanya coklat dan dia lebih pekat. Nih, bisa dilihat dia hampir tidak terputus, ya. Nah, ini, tapi memang di alam tidak terlalu banyak untuk jenis madu tersebut, makanya biasa sulit untuk kita jual belikan dalam jumlah besar. Kalau untuk khasiatnya sendiri apa itu Ustaz madu Nah, pahit? kalau madu pahit dari sisi khasiat, karena nektar dari madu pahitnya ada beberapa. Salah satunya kalau jenis ini ada dari jenis mahoni dan bunga ini, ya, karet, singkong karet. Nah, jadi dari rasa pahitnya sendiri, ini yang pertama untuk stamina, karena dia untuk menguatkan fungsi liver. Ya, jadi selain dia memiliki antioksidan, nah rasa pahitnya ini juga bisa mensupport, ya, fungsi liver kita sehingga stamina kita jadi lebih baik, ya, madu pahit. Nah, yang berikutnya, ya, ini juga gulanya juga gula kompleks, ya, dimana gula kompleks ini juga bisa membantu, ya, untuk penderita diabetes, ya, jadi pankreas kita aman karena dia memiliki rasa yang unik. Jadi madu pahit ini, ya, rasanya unik. Jadi dia manis dulu baru ujungnya pahit. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi bukan pas diminum pahit langsung, ya, tapi dia punya rasa yang unik dan menandakan gula kompleksnya itu ada. Jadi tidak tunggal rasa manisnya, jadi dia smooth, manis, nah ujungnya pahit. Masya Allah. Jadi tetap bisa dinikmati ya Ustaz ya? Bisa dinikmatin. Jadi kalau madu yang benar itu bisa dinikmati. Ya, jadi selama ini kita memahami madu pahit itu pahit sekali, rasanya tidak enak segala mana. Ini curiga, karena lebah tidak akan makan nektar atau bunga yang betul-betul pahit sekali. Pasti tetap ada aroma dan rasa yang enak. Itu insya Allah. Cara konsumsinya yang baik bagaimana Ustaz? Nah, madu pahit kalau kita misalnya butuh untuk penderita orang yang sakit atau ada mau perbaikin organ liver kita atau pankreas kita atau untuk stamina harian kita, nah ini berbeda-beda. Kalau kita bicara misalnya untuk organ liver kita, ya, untuk organ liver kita ini ada dua cara. Yang pertama adalah tetap kita perlakukan, kita bisa konsumsi, ya, bisa dengan air, ya, bisa tidak. Misalnya kita ambil kalau untuk orang dewasa bisa 2 sendok makan, ya, pagi hari, dan 2 sendok makan nanti pas bangun tidur sepertiga malam. Kenapa sepertiga malam? Nah, di situ adalah kondisi liver kita, ya, lagi lemah. Makanya kenapa Nabi menginginkan tentang sholat malam. Bahkan Al-Quran sendiri mengangkat berulang-ulang kali tentang keajaiban di malam hari atau sepertiga malam. Nah, jadi bisa, jadi 2 sendok makan di waktu sarapan pagi atau sebelum sarapan, ya, dan 2 sendok makan, nah, di waktu menjelang sholat malam atau sepertiga malam. Nah, ini bisa dilakukan seperti itu untuk memperbaiki sistem kerja dari liver kita. Artinya ketika liver ini berkembang baik, maka insya Allah pagi harinya kita menghadapi hari, nah, itu dengan baik. Ya, stamina baik, ya, fisik kita akan baik, akhirnya pola pikir kita juga akan baik karena dimulai dari sesuatu yang baik. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, bisa dengan cara yang kedua tadi campur air. Ya, kalau tadi tambah air, ya, 2 sendok makan tambah air atau dicampur air. Ya, bagaimana caranya? Ya, tetap seperti biasa. Airnya tidak terlalu banyak. Misalnya ini gelas, ya, kita ambil setengah gelasnya, nah, masukin dulu. Kan rasanya manis sekali dan agak pahit-pahit, ya, nggak ada masalah karena dia butuh kepekatan. Nah, fungsi air hanya memisahkan antara lapisan-lapisan lilin yang ada pada madunya dan supaya mudah lebih dicerna.
Nah, jadi itu cara mengkonsumsinya. Nah, lalu kalau untuk hanya stamina biasa saja, kalau tadi kan untuk memperbaiki organ, ya organ liver kita atau pankreas kita, ya itu bisa dengan cara. Nah, kalau stamina biasa, ya bisa dilakukan aja. Misalnya satu sendok makan sehari 2 kali atau 3 kali setiap sebelum makan. Nah, ini insya Allah cukup efektif. Kalau untuk lambung sendiri aman nggak Ustaz? Nah, untuk lambung insya Allah aman karena memang rasa pahitnya nggak di awal. Ya, kalau rasa pahit itu di awal, nah ini bahaya karena akan biasa memicu untuk munculnya juga gas karena rasa pahit yang berlebihan. Nah, jadi kalau madu ini karena dia awalnya manis dan lambung kita itu suka yang manis, maka mengkonsumsinya nyaman. Jadi bisa juga untuk lambung, ya, dan menenteramkan. Ya, cuman karena catatan untuk para jamaah, memang madu pahit ini yang asli ini sulit, jadi juga terbatas, ya, dan harganya memang lebih mahal karena memang sulit sekali. Ya, di beberapa daerah itu kalau kita telusuri jejak madu pahit yang murni ini banyaknya itu malah dikirim ke luar negeri. Ya, kita hanya dapat hanya sebagian saja. Ya, jadi memang agak repot. Jadi memang wajar saja kalau dia memiliki ya harga yang lebih mahal sedikit dibandingkan dengan madu yang lain, insya Allah. Kalau masalah untuk penderita diabetes, apakah ada batasan-batasan tertentu saat konsumsi madu? Ya, untuk penderita diabetes, kalau kita bicara tentang madu umum, ya, nah saya rasa sih tetap memang harus ada takaran. Ya, walaupun ya madu itu memiliki gula kompleks yang sebenarnya aman. Ya, kalau madu murni, catatannya madu murni, ya gula kompleks yang aman. Yang dilarang adalah gula tunggalnya. Ya, gula tunggal misalnya termasuklah di dalam nasi segala macam itu gula tunggal. Tapi bukan berarti kita tidak boleh makan nasi, hanya porsinya dikurangi. Nah, jadi kalau misalnya penderita diabetes, sedangkan penderita diabetes dalam jurnal ilmu kesehatan saja, dalam ilmu kedokteran tetap dianjurkan untuk mengkonsumsi yang manis. Ya, jadi salah kalau penderita diabetes sama sekali tidak boleh mengkonsumsi yang manis. Ya, ketika ngedrop aja langsung dikasih yang manis. Jadi bahkan dalam jurnal itu bisa dianjurkan sehari untuk minum teh manis. Nah, apalagi ini madu yang memiliki gula kompleks. Jadi aman, insya Allah tidak ada masalah untuk penderita diabetes. Nah, ini ada keresahan juga Ustaz di kalangan saudara-saudara kita peternak lebah madu Ustaz. Apakah madu ternak itu aman atau enggak Ustaz untuk penderita diabetes? Iya, madu ternak sebenarnya aman. Ya. Kalau peternaknya itu bisa mengatakan dengan jujur tentang hasil peternakannya. Contoh begini, madu ternak yang tidak aman biasanya ya itu adalah madu ternak yang mengalami oplosan. Dalam artian oplosan di sini baik itu ketika mau panen dikasih makan di malam harinya ya atau pagi harinya dikasih makan gula cair dulu supaya nanti panennya banyak, bukan murni dari nektarnya. Karena banyak kita temuin ya di lapangan bahwa sebagian peternak-peternak kita tidak jujur ya, karena mau menghasilkan madu yang banyak akhirnya mereka sirup ketika mau panen besok paginya ya, jadi sehingga panennya bisa banyak. Nah, ini yang bahaya. Tapi kalau misalnya dia memakan nektar walaupun satu jenis nektar ya itu masih kategori aman. Ya, berapa banyak dikatakan aman? Ya, sehari bisa 3-4 sendok itu aman insya Allah untuk penderita diabetes. Tapi catatan madunya harus original, ya harus asli. Ya, jadi syarat-syaratnya memang punya kriteria banyak. Nah, salah satunya tadi harus panennya dipantau, panen kedua atau panen ketiga yang sudah bersih. Nah, dari gula, dan yang kedua itu dia tadi tidak disirup ketika mau panen. Ada catatan lain nggak Ustaz untuk herbal tambahan untuk penderita diabetes Ustaz? Jadi bisa terkontrol terus kadar gula darahnya setiap hari. Ya, kalau herbal untuk diabetes ini ada banyak sebenarnya. Baik itu berdasarkan wahyu ya atau kearifan lokal. Ya, kalau kita bicara berdasarkan kearifan lokal ya, ini salah satunya bisa sambiloto, ya mahoni, ya ini memiliki manfaat ya untuk itu. Ya, atau ya kembali lagi cincaunya untuk membersihkan, karena kenapa cincau bisa untuk diabetes? Nah, setelah lambung bersih maka pankreas kita juga akan lebih ringan, liver kita lebih ringan sistem kerjanya. Jadi intinya adalah sebagaimana Nabi mengatakan, dapurmu, lambungmu, apa yang kamu makan menentukan kesehatan kamu ke depannya. Jadi emang dapur yang harus dibenahi dulu ya, jadi dapur harus bersih. Nah, itu untuk kearifan lokal. Lalu berdasarkan wahyu, dalam artian bagaimana dalam kitab-kitab klasik mengangkat tentang herbal untuk penderita diabetes. Nah, salah satunya adalah zaitun. Zaitun ini efektif
ya, zaitun. Kapan konsumsinya? Kalau bisa memang sehari bisa 3 kali, yang 1 sendok makan zaitun. Ya, walaupun efek dari zaitun untuk penderita diabetes ini biasa muncul rasa haus berlebihan, nggak apa-apa, harus ditambah terus minum. Dan kenapa? Zaitun ini membantu karena oksigen cukup kuat. Nah, jadi sehingga penderita diabetes yang mudah lelah dengan mengkonsumsi zaitun ini sangat efektif. Nah, yang berikutnya ya dengan pengobatan wahyu itu, nah salah satunya adalah habatus sauda lagi. Kalau tadi ada zaitun, ini habatus sauda. Nah, karena habatus sauda ini sifatnya menstabilkan. Ya, jadi liver tadi baik juga, pankreas juga baik. Nah, jadi ini bisa dilakukan. Bagaimana caranya? Kan kalau habatus sauda kita minum langsung nggak enak tuh kalau cairannya. Ya, kita bisa ambil ya misalnya setengah sendok teh minyak habatus sauda ditambah dengan 1 sendok makan minyak zaitun, di mix. Nah, bisa diminum. Ya, kalau dengan di mix begitu bisa kita ambil hanya pagi dan sore saja. Tapi kalau tunggal tadi zaitun 3 kali, ya habatus sauda bisa 2 kali. Itu insya Allah. Nah, ada pertanyaan juga nih Ustaz dari jemaah, karena banyak yang punya masalah diabetes komplikasi dengan asam lambung, Ustaz. Ya. Nah, ramuan yang tadi itu aman nggak, Ustaz, buat lambung? Nah, kalau misalnya ramuan yang seperti tadi itu tidak kurang tepat untuk lambung karena habatus sauda terlalu keras buat lambung. Maka sebaiknya di mix dengan sedikit madu untuk menenangkan. Ya, jadi cara mixnya tadi ya setengah sendok teh habatus sauda ditambah 1 sendok teh zaitun ditambah 1 sendok makan madu. Ya, campur diminum. Ya, ini bisa. Nah, pengobatan Nabi lagi ya untuk penderita diabetes ini bisa juga dengan bawang putih. Ya, jadi di mix lagi madu dengan bawang putih. Ya, ini cukup membantu untuk penderita diabetes, insya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali tipsnya, Ustaz. Ya, Jazakallah khair, Ustaz. Semoga bermanfaat untuk saudara-saudara kita, terutama jamaah Sehat Nabawi, Ustaz. Amin, insya Allah. Semoga bermanfaat, dan yang pasti jamaah Sehat Nabawi, ya ini adalah caranya, yang menentukan adalah bagaimana doa kita kepada Allah. Jadi tingkatkan keimanan terus, insya Allah penyakit lari. Jadi intinya berdoa, ikhtiar sempurna, dekatkan diri kita pada Allah, maka penyakit lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sehat Nabawi, ayo klik dulu tombol subscribe dan icon lonceng di pojok kanan atas untuk mendapatkan notifikasi video baru di channel Sehat Nabawi.